Halo teman-teman, kembali lagi di Linggo Rarasan. Saya Ulfa dan saya lagi bareng sama seseorang yang keren banget juga, ada Kak Awi. Halo Kak Awi. Hai, Kenal dulu dong Kak sama teman-temannya. ya. Saya Awi. Biasanya panggilan akrabnya Awi. Awi atau Awi? Awi saja. Oh, Awi saja. ya. Mau tanya-tanya nih Kak tentang urban influencer. Sebenarnya urban influencer itu apa sih Kak? Dan siapa sih yang bisa jadi urban influencer itu tuh? Jadi kalau kita bicara konteksnya dulu kan, istilah influencer ini kan konteksnya itu konteks kekinian, masa kini dan identik dengan satu kelompok masyarakat yang kita sebut dengan generasi milenial atau secara konseptual disebut dengan warganet, netizen. Ya, netizen. Nah, kira-kira itu banyak konteksnya itu, istilah itu melekat dengan satu komunitas yang berada dalam situasi yang sudah berubah secara peradaban, dari peradaban citizenship ke netizenship, ke warga negara konvensional macam zaman-zaman saya gitu ya, ke era yang disebut dengan warganet. Mediatornya itu digital. Ya, udah berbeda banget. Iya, jadi itu yang konteksnya itu dulu, istilah influencer, influencing ini. Nah, istilah urban sebenarnya warga kota ya, atau mereka yang hidup dalam satu landscape kehidupan dekat dengan perkotaan, yang membedakannya dengan misalnya rural, desa, kira-kira begitu. Sehingga orang istilahnya itu urban influencer adalah satu kelompok-kelompok komunitas maupun individu yang secara aktif memberikan pengaruh, yang memberikan dalam bentuk pendidikan maupun dalam bentuk ajakan maupun sedikit propaganda tentang bagaimana kita mengubah pola hidup atau cara berinteraksi, cara bereproduksi di kota ini. Itu, dan itu identik dengan anak muda. Itu dia kira-kira gambarannya. Kalau berarti yang bisa jadi seorang urban influencer itu siapa aja? Siapa saja bisa. Siapa, dari kalangan apa aja? Iya, di kalangan aja siapa saja bisa. Latar belakangnya atau bidangnya bisa juga semuanya. Iya, Gitu. Itulah kelebihannya sebenarnya istilah influencer ini. Siapapun yang masuk dalam satu ruang digital ini ya, netizen ini, mau dia tua muda, setengah tua atau setengah muda, yang punya misi untuk membawa perubahan, ya, tentu yang lebih baik, dia bagian dari influencing community ya, kelompok-kelompok pressure yang pengaruhi. Macam saya misalnya, meskipun saya secara generasi gitu, kalau anak muda sekarang ini, kalau dalam konteks digital tadi itu saya hanya pendatang aja. Saya yang urban asli di native digital ini, digital ya. Saya hanya pendatang aja, imigran, digital imigran macam saya ini. Kalau konsep mereka itu, kalau mereka itu netizen itu native digital, penduduk aslinya. Iya. Ya kan? Mengapa itu dibilang? Karena mereka lahir ketika era digital itu memang Sudah ada. Sangat mempengaruhi kehidupan dengan bunyi-bunyi yang sangat misalnya begini. Saya misalnya masa-masa aku lahir, itu kan bunyi-bunyian itu sangat kontras dengan era 2000 ke atas gitu ya. Kalau dulu kan zaman-zaman saya itu masih, apalagi pedesaan, suara Gemericik air. gemericik air ya, kemudian ada suara burung, suara angin yang daun. Nah, kalau di anak-anak muda yang lahir di era digital ini, apalagi di perkotaan, udah beda. Ya, ada suara televisi, suara HP, kering, suara game yang memberikan satu efek secara psikologis, sehingga kemudian dia merasa lebih dekat dengan ruang ini ya, digital ini. Berarti siapa aja bisa Siapa ya. aja bisa. Bisa.
Terus kalau urban influencer itu berarti penting nggak sih Pak? Dan kenapa sih kalau penting tuh pentingnya tuh gimana? Nah, pentingnya itu di kita ini, teman-teman kita yang komunitas ya, misalnya kalau Arkom, nah teman-teman arsitek komunitas dengan komunitas Kalijawi, dengan masyarakat sipil pada umumnya yang peduli dan berkepentingan langsung untuk mengubah cara hidup kita di kota. Cara pemerintah mengelola sumber daya kota, cara pemerintah memperlakukan warga kota. Nah, kita berkepentingan di situ. Berkepentingan di situ sejauh yang bisa dilakukan oleh di era digital ini, yang paling strategis itu memanfaatkan media-media sosial atau media-media digital itu untuk saling mempengaruhi menuju kebaikan kota. Nah, itu dia yang, nah kalau di dulunya kalau macam saya kan istilahnya advokasi ya. Nah, kira-kira itu urban influencer itu versi advokasi bagi netizen. Nah, kalau saya kan harus demo ke jalan misalnya kan, atau warganya ketemu dengan DPR, dengan pemerintah kota gitu. Nah, ini kelebihannya karena ada media digital, orang nggak harus ke, bisa lewat media sosial aja gitu. Bisa lewat medsos itu memanfaatkan itu sebagai kelompok pressure yang memberikan propaganda dan seterusnya. Kalau semuanya teman-teman nih ada yang pengen jadi seorang urban influencer tuh gimana sih caranya Kak? Nggak ada sih sebetulnya syarat khusus orang untuk menjadi seorang influencer. Tentu ya ingin berkepentingan menjadi influencer kalau dia tergabung dalam satu network, baik itu networking secara individual maupun di komunitas-komunitas yang memperjuangkan dirinya, entitas hidupnya dalam sebuah ruang hidup seperti kota misalnya, seperti lorong, kampung, pemukiman pinggir sungai. Dia berkepentingan untuk melakukan satu perubahan, dia merasa penting, anak-anak arsitek, anak-anak sosiologi, anak-anak teknik yang lain, wah saya mau menyumbangkan, mengkontribusikan diri dalam satu perbaikan hidup di masyarakat pinggiran sungai misalnya, Kalijawi maupun Gajah Wong maupun Kaliwinongo. Dia bisa mengambil peran. Oh saya, misalnya anak muda itu, saya kuatnya itu menggunakan medsos. Udah. Tapi terhubung. Dia harus masih terkoneksi itu supaya isu-isu agenda-agendanya memang fokus ke apa yang menjadi kepentingan bersama tadi itu. Gitu dia. Berarti juga harus mengetahui tentang isunya itu ya Pak ya? Pasti, ya. Untuk untuk menjadi itu. Menjadi influencer. Dia harus tahu konteksnya. Iya. Biar takutnya nanti salah informasi gitu ya. Ini terhubung dia. Ya. Harus ada, istilahnya ada satu antena yang sama tentang satu persoalan. Ada satu kesepahaman yang sama tentang satu persoalan meskipun caranya bisa berbeda-beda. Gitu. Oke. Buat teman-teman yang mau jadi seorang urban influencer bisa banget gitu ya. Bisa banget, betul. Dan buat siapa aja juga bisa gitu ya. Makasih banyak Awi atas info kerennya. Terima kasih banyak. Makasih banyak teman-teman yang udah bersama kita di Linggo Rerasan. Sampai jumpa di Linggo Rerasan berikutnya. Dadah.